Lagi asik scrolling, tiba-tiba lihat saham naik 80% dalam satu hari. Kemudian grup Telegram rame, influencer bilang, bullish banget nih kayaknya. Kemudian temen HR ikut beli, tapi besoknya sahamnya anjlok. Panik, bin, nyesel. Nah, bisa jadi temen HR baru saja kena jebakan pump and dump, strategi lama yang masih sering memakan korban baru. Halo teman HR, kembali lagi bersama Haryajit Ramlan di HR Room. Di video ini kita juga akan membahas cara kerja saham gorengan dan gimana biar teman HR nggak jadi korban berikutnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan juga share konten kalau teman HR merasa konten ini bisa bermanfaat. Apa itu saham gorengan? Nah, saham gorengan adalah istilah untuk saham yang harganya dimanipulasi agar tampak menarik. Biasanya berasal dari perusahaan atau emiten yang relatif kecil, kurang liquid, dan juga nggak punya fundamental yang kuat ya. Nah, ciri-cirinya apalagi kira-kira? Satu, ya biasanya harganya naik tiba-tiba dan tidak wajar. Kemudian volume yang tadinya sepi, tiba-tiba beranjak, transaksi terjadi pelonjakan baik volume maupun harga. Dan juga begitu kita lihat, nggak ada nih berita fundamental yang mendasarinya. Laporan keuangan juga nggak bagus-bagus amat. Kemudian saat itu kita lihat di grup rame loh dibicarakan, apakah itu di chat, di forum, influencer pun muncul ya yang dadakan itu. Nah, apa itu pump and dump? Nah, pump and dump ini adalah satu skema di mana pelaku menaikkan harga saham sesuai dengan keinginannya. Jadi dia naikin ke atas, pump, dan lalu menjual di harga tertinggi dan meninggalkan investor retail yang ikut-ikutan akhirnya terjebak di harga atas. Nah, skema ini sering disebut dengan satu, kampanye masif di sosial media atau Telegram yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin ya kita nggak kenal, tiba-tiba kok ada itu sih. Nah ya. Kemudian yang kedua adalah janji memberikan return yang tinggi. Bukan emitennya yang menjanjikan ya, tapi yang ada di sosial media itu ya kurang lebih ini bagus loh, ini cakep loh, ini cantik loh, dan ini direkomendasikan loh. Nah, lihat dulu siapa yang merekomendasikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gerakan kolektif beli dalam jumlah besar. Bisa saja tiba-tiba ada broker ini, broker itu, segala macam melakukan pembelian yang masif ya, yang banyak banget. Saat harga naik, akhirnya apa? Kemudian muncul yang namanya FOMO, teman-teman, FOMO ya, retail yang melihat ini kayak yang menarik ya, tapi harga udah terlalu tinggi, tetap aja dia masuk ya, lalu harganya dijatuhkan oleh pelaku. Kasihan deh ya. Kalau gitu kita lihat lagi resiko dan dampak jika kita terjebak. Apa yang terjadi kalau teman HR ikut membeli saham gorengan pada saat FOMO tersebut kira-kira? Satu, udah pasti nih ya, kita bisa berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar. Nggak sedikit loh yang mengalami kerugian bisa di atas 50%, bahkan sampai 90% pun ada. Nah, sulit juga ketika kita mau jual, loh kok nggak ada yang beli, dan volumenya tiba-tiba hilang alias sepi. Nah, terus gimana? Bisa beli tapi nggak bisa jual. Kemudian ada dana nyangkut yang bisa dikatakan bisa sebulan, 2 bulan, 3. Jangan-jangan sampai bertahun-tahun, itu pun ada. Nah, yang terakhir saya pikir bisa juga ini bikin trauma investor, apalagi investor yang baru. Kapok deh itu investasi saham-saham kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau gitu caranya kita menghindari tips ketika kita salah membeli saham gorengan ya. Bagaimana cara menghindari saham-saham gorengan tersebut? Nah, salah satunya adalah teman HR ini bisa melihat fundamentalnya. Lihat sekali fundamental. Kira-kira perusahaannya punya pendapatan nggak? Revenue-nya gimana? Bagus nggak? Profitnya bagaimana? Kinerja keuangan sehat nggak? Banyak utang nggak ya? Dan kira-kira operasinya bagaimana? Itu bisa kok kelihatan semua dari laporan keuangan yang kita bisa analisa. Kalau enggak, kita bisa lihat dari analis-analis sekuritas yang ada. Kemudian jangan lupa cek juga yang namanya kapitalisasi pasarnya. Jadi kalau saham yang bagus biasanya kapitalisasinya besar, bisa di atas 100 triliun kali ya. Nah, itu kalau beli saham-saham seperti itu yang berkapitalisasi besar, saya yakin itu saham yang bagus, tapi tetap harus melihat fundamentalnya. Jadi ketika kita membeli saham yang likuiditasnya relatif sempit, kapitalisasi pasarnya kecil, nah ini saham-saham ini biasanya ya layak untuk digoreng yang akhirnya kita terjebak. Jadi hindari kita masuk ke saham-saham tersebut. Kemudian bagaimana kita menghindari ikut-ikutan? Nah, ini juga sama ya, jangan ikut-ikutan merekomendasikan tanpa analisa, bahaya ya.
Karena sekarang udah ada peraturan OJK yang kalau kita memberikan rekomendasi tanpa dasar yang jelas, itu berarti penyesatan. Hati-hati. Jadi ada dasarnya. Jadi wajar seorang analis memberikan rekomendasi tapi dia punya ilmunya. Nah, kalau kita belum punya ilmunya, belajar. Jadi jangan hanya bicara rekomendasi tapi tidak punya dasar analisanya. Kemudian juga jangan tergiur dengan saham yang naiknya sekian persen. Logis nggak sih kalau sehari 50%, 30%? Emiten aja perusahaan TBK setahun itu naiknya 20-30%. Tapi kalau ada perusahaan yang sahamnya bisa naik sampai 50% hanya hitungan hari, itu saya rasa itu sudah tidak logis. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memahami investasi bukan dari cuan aja ya. Wah, kita mau cuan cepat, mau untung cepat, hati-hati. Malah di situ kita akan mengalami kerugian. Jadi, kalau mau berinvestasi sebenarnya cuma satu, kita membangun nilai jangka panjang, bukan untuk spekulasi jangka pendek. Ingat, bukan berarti Samurai itu adalah saham gorengan, tapi kalau pergerakannya aneh dan terlalu viral, maka teman HR harus waspada. Jangan sampai investasi berubah menjadi spekulasi karena keputusan emosional. Tulis di komentar, teman HR pernah nggak kira-kira nyangkut di saham gorengan? Jangan lupa ya, ceritakan juga pengalaman teman HR di sini. Klik tombol subscribe buat konten-konten analisis pasar yang objektif dan anti FOMO. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman HR memilih cara investasi yang bijak dan tepat. Jangan lupa like, share, dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan lainnya dari HR Room. Sampai jumpa di video selanjutnya.